Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yang di rumah bagaimana? Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua sehat kuat di dalam Tuhan dan kita dapat beribadah walaupun secara online, dan kami di Pastori beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kekuatan kita daripada Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, semuanya daripada Tuhan. Kembalikan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kekuatan di hidupku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Yesus ajaib, ajaib segala apa yang Dia buat dalam hidup kita.
sembahmu Yesus. Haleluya. Haleluya, kita bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepadamu, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang naik ke surga, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pengharapan, untuk menjawab setiap doa dan permohonan kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan Allah menyertai kami semua, yang di rumah, yang dimanapun Tuhan, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online, diberkati Tuhan. Tepuk tangan kami, sorak-sorai kami, penyembahan kami diberkati Tuhan. Khususnya pemberitaan firman Allah. Firman Allah yang hidup terus memberikan perubahan, mengubahkan kami untuk lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Di dalam firman Allah ada jawaban, ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menang karena Yesus datang. Haleluya, karena Yesus masuk ke surga. Amin. Sekali lagi katakan ku menang.
Terima kasih Roh Kudus. Kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Allah. Bejana hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mengikut Yesus keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku. Bagaimana dengan keputusan saudara? Dengan susahnya, dengan banyaknya masalah pergumulan yang dihadapi, apakah kita tetap mau mengiring Dia? Apakah kita tetap mau mengikut Yesus sampai Dia jemput kita kembali? Keputusannya ada pada kita. Terima kasih. I have decided, Haleluya. to follow Jesus. Terima kasih. I have decided Terima kasih to Tuhan. follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Haleluya. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Haleluya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Terima kasih Tuhan. No turning back, no turning back.
Apapun boleh terjadi tidak akan menghilangi kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga. Engkau memberikan kepastian bagi kami semua. Sehingga kami memiliki Engkau yang hidup di dalam kami. Kami tetap mengikut Engkau. Itulah keputusan-keputusan kami. Seberat apapun, sesukar apapun, walaupun tinggal kami seorang diri, kami tetap mengikut Engkau. Terima kasih Yesus. Kiranya sebentar kami akan menikmati kebenaran-Mu. Engkau menyatakan apa yang jadi kehendak-Mu bagi kami. Hati kami terbuka, hati kami siap menikmati kebenaran-Mu. Roh Kudus, berbicaralah. Roh Kudus, sampaikan apa yang menjadi mau-Mu bagi setiap kami. Di hari dimana kami mengingat kembali betapa Tuhan yang hidup itu sudah naik ke surga. Dan hari ini kami bersuka cita karena ada kemenangan bagi setiap kami. Kami siap menikmati firman-Mu, berbicara dan nyatakan itu bagi setiap kami. Yang siap terima kebenaran firman Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Lagu ini kisahnya sungguh luar biasa. Ada seorang yang menerima Yesus, satu keluarga. Mereka dari suku Assam, suku Assam, ASSAM di India, timur laut India, di daerah timur laut India. Suku ini adalah suku yang tidak mengenal Kristus, tetapi satu keluarga ini mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika diketahui bahwa dia telah menjadi orang percaya, orang Kristen, dia mendapatkan ancaman dari kepala suku dan hampir semua sesama sukunya, dan mengancam dia untuk meninggalkan iman Kristennya, kembali kepada kepercayaan mereka.
Kejadian ini pada abad ke-19. Ini kisah nyata. Orang India ini, suku Assam ini, satu keluarga ini menerima Yesus. Lalu akhirnya kepala suku dan seluruh masyarakat sukunya meminta dia meninggalkan imannya. Dan kalau tidak mau kembali, dia akan dibunuh bersama dua anaknya. Tapi dia tetap kekeh mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Maka dia menyatakan satu pernyataan yang luar biasa ini. Dia nyanyikan lagu ini, I have decided to follow Jesus. Aku ikut Yesus, itu adalah satu keputusanku. Dengan ancaman dibunuh pun dia tetap menyatakan hal itu. Sampai akhirnya anaknya dua lebih dulu dibunuh. Ketika anaknya dua dipenggal di depan matanya sendiri, dia tidak berhenti menyanyikan lagu ini dan terus menyatakan satu pernyataan di hadapan Tuhan. Kalaupun tidak ada orang yang tidak mau ikut lagi bersama-sama dengan aku, sisa aku sendiri, aku tetap ikut Yesus. Pernyataannya, to no one join with me, I still I will follow. Aku tetap mengikut Yesus. Dia mengatakan satu pernyataan yang luar biasa. Akhirnya ancamannya istrinya pun dibunuh di depan dia. Istrinya dibunuh, dia tetap bicara. Dia tetap menyatakan satu pernyataan. The cross before me, the world behind me. Salib Kristus itu di depanku. Dunia sudah di belakangku. Akhirnya dia dipenggal dan dia mati. Jadi lagu ini tercipta dalam situasi yang sangat mengenaskan. Satu keluarga mati. Tapi sudah tahu apa akhir dari kisah ini? Kepala suku itu akhirnya bertobat terima Yesus. Bahkan sebagian besar suku itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Pujian ini sebenarnya sangat indah. Ditulis dan sudah dimasukkan dalam mungkin di keyboard jemaat. Semua ada lagu ini. Tapi saya tidak mau bicara tentang hal ini. Kita akan kembali membaca Alkitab kita bersama-sama. Mari buka Alkitab kita. Tidak rugi kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebagaimana kekasih tadi yang menjadikan lagu I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusan itu. Kiranya kita semua juga di ruangan ini mengambil satu keputusan penting dalam hidup kita. Hal yang terpenting dalam hidup ini adalah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Jangan ada hal lain di dalam hidupmu selain Yesus. Jangan ada. Dia harus yang utama. Dia harus yang terutama dalam hidup ini. Kita baca sama-sama Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saudara juga siapkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Oke, dengan cepat saja. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ayat firman Allah. Lukas 24 ayat 50, siapkan Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. 2, 3. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Haleluya. Lihat Kisah 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama ayat pembacaan ini. Ayat 6 mulai 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Awan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya, haleluya, luar biasa. Saudara, saya mau beritahu, beruntung sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Sangat beruntung. Apa keuntungannya? Yang pertama, saya mau beritahu saudara, dengan naiknya Yesus ke sorga, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Haleluya. Banyak orang bisa bilang dia baru dari sorga. Kita banyak dengar cerita-cerita orang mati suri atau mati berapa hari atau berapa jam, tiba-tiba dia bangkit dan dia mulai bilang, "Saya baru dari sorga, jalan sama Tuhan Yesus, kasih tunjuk sorga, kasih tunjuk neraka dan segala macam." Tapi saya mau berkata begini, satu-satunya yang pernah dari sorga datang ke dalam dunia hanya Yesus. Dan ketika dia bangkit, dia hidup, dia naik ke sorga. 40 hari dari sejak kebangkitannya, dia berada bersama dengan muridnya. Beberapa kali dia menjumpai muridnya. Pertama Maria Magdalena, kedua dua murid yang berjalan ke Emmaus, ketiga di rumah di kamar loteng. Dia lagi kejumpai murid-muridnya di dalam rumah itu. Tidak ada Thomas. Lalu dia bilang, "Ada makanan padamu, mari sini aku mau makan." Dia makan. Dia menunjukkan kehadirannya. Dia hidup. Dia bangkit. Dia bilang, "Aku bukan hantu. Pegang tanganku, pegang badanku." Hantu tidak berbentuk, tidak punya tulang. Dia bilang, "Saya punya tulang." Tubuh kebangkitan. Ruangan tertutup rapat, tidak ada yang terbuka. Tiba-tiba dia bisa ada di dalam. Kenapa? Ada tubuh kemuliaan. Karena dia Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri." Lalu pada ayat yang ke-14 firman Allah berkata, "Firman itu menjelma menjadi manusia." Itulah Yesus yang kita percayai. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, engkau mengakui dia, kenaikannya ke sorga itu bukan angan-angan, bukan cerita dongeng, itu fakta, banyak saksinya. Murid-murid mengkisahkan yang kita baca dari Alkitab ini, membuktikan murid-murid melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus terangkat di awan-awan dan terus hilang, naik terus ke sorga. Kalau pasal 2 dari Filipi ayat yang ke-6 dan 7 mengingatkan kepada kita, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, keserupaannya, kesetaraan, kesamaannya dengan Allah, merendahkan diri, mengosongkan diri, menjelma menjadi manusia yang hina, bahkan menjadi hamba. Itu yang dia praktekkan. Dia ada di muka bumi ini. Dia mempraktekkan kehidupannya sebagai manusia tulen, manusia yang lapar, yang haus, yang bisa marah. Itu ada. Tapi ketika dia bangkit, dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia hidup 40 hari menunjukkan eksistensi keberadaannya di muka murid-muridnya untuk menjadi kesaksian bagi mereka bahwa benar Yesus hidup. Dan ketika Yesus setelah 40 hari dia akan pergi. Kita tadi baca di dalam Injil Lukas, Yesus membawa mereka keluar dekat Betania. Sampai di sana ia mengangkat tangannya dan melepaskan berkat. Saya berkata, bersyukurlah. Hal pertama yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke sorga, waktu dia akan naik, dia melepaskan berkat atas kita. Amin. Keuntungan pertama tadi
tadi saya katakan bahwa itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan ragukan siapa Yesus dalam hidupmu. Amen. Kalau engkau hari ini menonton dan menyaksikan hal ini, dan engkau mendengar kebenaran ini, engkau belum mengakui Yesus sebagai Tuhan, hari ini saya tantang saudara, terima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Engkau menikmati keselamatan kekal di dalam Dia. Ada kepastian Dia naik ke surga, kembali kepada hakikatnya, kembali kepada setaraannya dengan Allah. Dia adalah Allah, Dialah Tuhan. Makanya Dia kembali kepada keberadaannya semula. Ketika Dia naik ke surga itu membuktikan kepada kita semua yang percaya kepadanya, benar Dia adalah Tuhan. Bilang samping kiri kananmu, jangan tinggalkan Dia, Dia itu Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan ada berkat yang Dia berikan. Dia melepaskan berkat pada muridnya. Hal kedua, keuntungan apa yang kita terima ketika kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia sudah menyatakan dirinya lewat Dia naik ke surga, kembali kepada Bapa, kembali kepada hakikatnya di sana. Yang kedua, saudara, dengan cepat, ternyata kita memiliki kepastian tempat juga di surga. Haleluya. Haleluya. Saudara baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Hal kedua, ada kepastian tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Coba bilang sebelum kita baca, kasih tahu sampai kira-kira, bilang, rumahmu sudah dibangun belum di sana? Haleluya. Haleluya. Saudara mau tempatmu ada di sana? Setia sampai akhir. Oke, baca ayat Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sudah siap, sudah temukan, katakan amin. Aminnya 5 orang aja. Ini padahal ada 16 orang semua yang datang ini. Oke, sudah temukan, katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa, saudara? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Dia siapkan tempat bagi engkau. Itulah keuntungannya menjadi orang yang percaya Yesus. Kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan, ada tempatmu di sorga. Itu pasti. Haleluya. Bilang sampai kira, jangan tinggalkan Yesus. Barangkali Matias baru fondasi, kau punya rumah di sana baru dibangun. Tapi begitu kau tidak ada lagi sama Tuhan, kau tinggalkan Tuhan, kau murtad, kau lari tinggalkan Tuhan. Rumah itu sudah disiapkan dibangun buat Bojes saja. Dia Bojes yang setia. Saudara, mari kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lihat apa yang dijanjikan kepada kita ketika kita percaya Yesus. Ketika Dia naik ke surga, ada kepastian tempat Dia sediakan bagi kita. Amin. Makanya Dia bilang, aku pergi duluan supaya aku siapkan tempat buat kamu. Haleluya. Haleluya. Wow, luar biasa Tuhan kita Yesus. Dia tidak hanya memberkati kita di dunia ini saja, tapi Dia siapkan tempat buat kita di surga nanti. Baca sama-sama Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Saya mau beritahu saudara, di dunia ini bukan tempat kita yang selamanya. Ini cuma untuk sementara kita ada di dunia ini. Di dunia ini kita cuma persinggahan kita. Kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Kita hanya sementara. Makanya selama kita masih di rumah persinggahan ini, karena ini cuma sementara, baik-baiklah hidupmu, karena secara permanen Tuhan telah siapkan tempat di sana. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Baca sama-sama Filipi 3 ayat yang ke-20. 2, 3.
Haleluya. Kewarganegaraanmu apa? Engkau yang di dalam Yesus warga siapa? Warga kerajaan sorga. Ini yang beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu yang kalau saudara masih ingat, kita warga kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Anda harus percaya, Anda harus yakin kalau engkau sudah di dalam Yesus dan hidupmu benar dengan Tuhan, terus mengiring Dia, setia sampai akhir. Saudara, kita punya kewargaan itu pasti kita warga negara sorga. Ini keuntungan kedua, ada kepastian tempat dan berarti ada kepastian keselamatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Bukan insya Allah, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan. Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Yes, amen. Keselamatan hidup kekal menjadi sebuah jaminan pasti bagi setiap orang yang percaya Yesus. Itu sebabnya Yesus pernah berkata di hadapan murid-muridnya ketika Dia ada di muka bumi. Saudara lihat Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Baca sama-sama dulu ayat itu dengan suara yang lantang, suara yang keras. Tidak sia-sia, tidak rugi engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Makanya Paulus pernah berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniayakah, ketelanjangankah, kekurangankah, kemiskinankah, apa saja? Apakah itu bisa menghilangkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Karena Dia sudah berikan hidupnya untuk kita. Dan sekarang Dia ada di sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama baca suara yang keras. Kalau sudah siap katakan amin. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Dialah jalan, Dialah kebenaran itu, Dialah hidup kekekalan itu. Dia naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, terima Yesus dalam hidupmu. Engkau menikmati kehidupan kekal di dalam Dia. Ada tempat yang indah yang Dia sedang siapkan bagi engkau. Yang ketiga, dengan cepat. Apa keuntungannya ketika kita di dalam Yesus? Ketika Dia naik ke surga. Yang ketiga, mari lihat Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Hal ketiga, Dia pergi, Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia pergi, Dia tinggalkan murid-muridnya, Dia tidak biarkan mereka. Tapi Dia berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa, sebab aku akan berikan kamu penolong. Amin. Baca sama-sama Yohanes 14 ayat 18. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu selama aku akan kembali kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita lihat dari ayat 15. Saya bacakan bagi saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang, apa saudara? Kembali. Lihat ayat pasal 16-nya lagi. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Baca sama-sama, 2, 3.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan. Haleluya. Haleluya. Yesus naik ke sorga bukan berarti dia meninggalkan kita umat-umatnya, dia meninggalkan murid-muridnya, tidak. Tapi dia memberi kepastian, dia berikan rohnya kepada mereka. Dan Roh Kudus itu ada bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita mengakui dia adalah Tuhan. Tidak ada orang bisa berkata lewat mulutnya mengakui Yesus Tuhan atau hatinya percaya Yesus adalah Tuhan kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari izinkan Roh Kudus bukan hanya sekedar ada dalam hidupmu, tapi izinkan dia menguasai, mengendalikan, memimpin hidup kita. Karena dialah jawaban, dialah penolong. Roh Kudus yang adalah Parakletos itu dia sangat berperan penting untuk memberi nasihat, memberi pendampingan, memberi penghiburan, memberi pertolongan. Itu kerjanya dalam hidup kita. Jangan sendiri tanpa Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jika ada Roh Kudus berbicara mengingatkan saudara dan saya, sadar secepatnya. Ini hal ketiga, keuntungan. Dia naik ke surga, dia memberikan rohnya kepada kita, dia memberi penolong bagi kita. Dan yang terakhir, apa keuntungannya ketika dia naik ke surga? Mari lihat 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Saya mau berkata kepada saudara, dia naik ke surga. Selain dia memberikan penolong, dia memberikan rohnya dalam hidup kita, dia memberkati umat-umatnya dengan memberikan Roh Kudus itu. Juga bagi kita yang percaya, dia menyediakan tempat bagi kita, dia memastikan dirinya adalah Tuhan. Yang keempat, di sana dia menjadi pengacara, pembela kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Baca sama-sama 1 Timotius 2 ayat 5. 2, sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama, 2, 3. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Sama dengan Musa, ketika Musa diminta dan dipilih Tuhan untuk menjadi pengantara antara umat Tuhan dan Bapa di sorga dan Tuhan sendiri. Musa harus berdiri di tengah-tengah untuk membela umat Tuhan, berdiri untuk berkata, Tuhan, apa kata orang lain kalau engkau binasakan mereka? Musa mempertaruhkan dirinya. Demikianlah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dan ketika dia naik ke surga, dia berdiri menjadi pembela bagi saudara dan saya. Ketika engkau jatuh dalam dosa, dan ketika engkau mengakui dosamu dan minta ampun di hadapan Tuhan, pengampunan itu sudah diberikan. Pengampunan itu pasti sudah menjadi bagian saudara. Tapi iblis berkata begini, Bapak, kau lihat dia bikin dosa lagi. Yesus akan berdiri dan berkata kepada Bapa, Bapa, darahku sudah tertumpah kepadanya. Aku sudah mati baginya di atas kayu salib. Itu pengantara bagi kita. Makanya kalau engkau sadar, kalau engkau tahu Roh Kudus menjadi penolong atas hidupmu, ketika nuranimu menegur engkau atas dosa yang kau buat, sesegera mungkin akui dosamu. Jangan bersikeras, jangan egomu mengendalikan hidupmu. Lawan kerajaan Allah, ingat baik, adalah kerajaan egomu. Kau lebih mempertahankan egomu, gengsimu, takut malu sama manusia. Lebih baik takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Jangan malu untuk mengakui dosamu, kesalahanmu, kefatalan yang kau buat dalam hidupmu. Akui itu, Tuhan mengampuni. Baca Ibrani 7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Haleluya. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin.
Oh, 2 orang yang bilang amin. Yang lain belum temukan. Oke. Ibrani pasal 7 ayat 25. Kalau sudah siap katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Suara keras. 2, 3. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Dia terus menjadi pembelamu. Karena itu Ia sanggup, Ia huruf besar, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Bukan setengah-setengah, 1/4, 3/4, bukan, sempurna. Penyelamatan itu Dia kerjakan di atas kayu salib. Semua orang yang oleh Dia siapa? Yesus. Yang oleh Yesus datang kepada Allah. Itu tadi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Haleluya. Saudara, Dia tetap menjadi pengantara bagi kita. Itu sebabnya beruntung Dia naik ke surga. Dia selalu berdiri di hadapan Bapa ketika ada pendakwa datang dan beritahu, Moses, Matias, Venki da Costa, bagi siapa lagi? Digo, Feby, Grace, Poppy, Oma. Iblis datang mendakwa karena kita punya kata-kata kasar dan tidak pernah menyadari bahwa kita sudah melukai orang. Selekasnya kita mengakui dan minta ampun, selekas itu pula Tuhan mengampuni. Langsung dia berdiri di hadapan Bapa, darahku sudah tertumpah baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Dia yang terus menjadi pengantara bagi kita. Itu yang Dia kerjakan, makanya Dia naik ke sorga mendahului kita semua. Dia menyiapkan tempat untuk kita. Dan Dia memastikan ada penolong untuk kita, yaitu Roh Kudusnya sendiri. Dia sendiri, oknum Tritunggal itu, Roh Allah yang hidup ada dalam hidupmu, yang selalu akan mengingatkan dan menyadarkan engkau ketika engkau jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan bilang dalam hati nuranimu, kau sudah salah. Maka ketika ingatan itu diberitahu, sadar, akui, minta ampun, Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas sekali. Ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil mengampuni dan tidak pernah mengingat-ingat lagi. Haleluya. Dan kalau Dia yang menjadi pengantara bagi kita, Dia tahu betul siapa dirimu. Dia tahu kamu Dini. Dia tahu siapa Yogi. Dia tahu modelnya Immanuela yang lagi pegang. Haleluya. Dia tahu hidupmu. Siapa? Michael. Luar biasa. Dia kenal Isel. Dia kenal baik Ones. Dia tahu betul bagaimana Harry. Thomas lebih-lebih. Semua Dia kenal kita. Tidak ada yang Dia tidak tahu tentang hidup kita. Maka ketika Dia tahu kita sudah datang minta ampun sama Dia, kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui dosa kita, Dia berdiri di hadapan Bapa, darahku sudah tertumpah bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Iblis bilang dia tidak layak. Iblis bilang, dia baru begini, baru begitu, baru buat ini, baru bikin ini, baru main ini. Tapi Yesus bilang, tidak Bapa, aku sudah menentukan dia. Terima kasih. Hidupku sudah kuberikan baginya. Dia, aku mati bagi Dia. Dia adalah milikku, aku miliknya. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Haleluya. Ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama. Terima kasih.
Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Pemain musik standby. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Saudara, baru 2 orang yang bilang amin. Saudara sudah temukan, katakan amin. Sama-sama baca dengan suara yang keras dan jelas. 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Dia. Dia terus menjadi pengantara bagi kita. Saudara, ada jaminan engkau di dalam Kristus. Itulah keuntungannya dia naik ke surga. Dia menjadi pengacara pembela kita selalu. Dengan setia dia terus berhadapan hidup kita di hadapan Bapa. Bapa, darahku sudah tertumpah baginya. Haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Allah. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di mukanya, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak rugi, tidak sia-sia engkau menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Bersyukur bahwa engkau punya keputusan yang benar hari ini, bahwa engkau mengakui Dia Tuhan dalam hidupmu. Ketika Dia naik ke surga, Dia membuktikan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan. Daya gravitasi bumi tidak mampu menahan Dia. Dia naik, Dia tinggalkan bumi, kembali ke surga. Bumi tidak mampu menahan Dia, dunia tidak bisa menahan Dia. Dia naik ke surga, memastikan Dia adalah Tuhan. Tidak sia-sia engkau menerima Dia sebagai Tuhan. Tidak rugi engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Ikut Dia sampai akhir, tetap setia. Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menyaksikan acara ibadah kami, setialah dengan Yesus. Ada keuntungan ketika Dia naik ke surga. Dia memastikan dirinya adalah Tuhan. Dia memastikan Dia menyiapkan tempat bagi kita di sana. Dia memastikan Dia berikan penolong bagi kita, Roh Kudus-Nya.
tinggal di dalam Yesus. Bersyukur engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada di antaramu hari ini baru mendengar tentang Dia, Dialah jalan, kebenaran dan hidup, dan hari ini engkau mau mengambil keputusan menerima Dia sebagai Tuhan, buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Akui Dia, engkau benar, Yesus, engkaulah Tuhan, engkaulah juru selamatku, engkaulah yang memberikan hidup kekal itu. Ada kepastian keselamatan bagi engkau. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau? Kau berkata, kalau engkau dengar kebenaran gaun pujian ini, kalau hatimu dijamah Tuhan, hari ini beri kesempatan Roh Kudus menjamah hatimu. Dimanapun kau berada, di rumahmu, di kamarmu, di mana saja, di rumah sakit sekalipun, mari buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, engkau jamah mereka, engkau jangkau mereka, engkau lihat mereka, mereka butuh engkau. Engkau mati di atas kayu salib, bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua manusia. Tuhan, engkau lihat keadaan mereka. Hari ini engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mereka melawati dimanapun mereka berada. Sama hati mereka, Roh Kudus. Engkau tahu kesesakan hati mereka. Engkau tahu persoalan-persoalan, masalah-masalah mereka. Hari ini Tuhan, engkaulah jawaban, engkaulah solusi, engkaulah jalan keluar itu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjangkau mereka. Kami di tempat ini Tuhan, kau lawati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keuntungan yang kami terima, karena kami terima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau memberi kami tempat, Engkau siapkan tempat bagi kami. Engkau memberikan firman Roh-Mu bagi kami, menolong bagi kami, penasehat bagi kami, kekuatan bagi kami menghadapi situasi COVID-19 ini. Di tengah-tengah tantangan keadaan yang sedang kami alami, Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tetap mengakui Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Yesus keselamatan kami. Engkaulah sumber keselamatan itu Tuhan. Kiranya setiap mereka yang menyaksikan dan mendengar, mengikuti dan menerima Engkau sebagai Tuhan, mereka menikmati keuntungan ini dalam hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjangkau mereka, menjamah mereka. Mereka makin menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu, akui Dia adalah Tuhan. Terima Dia, undang Dia di dalam hatimu. Undang Dia, terima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Engkau terima keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak akan menyangkali Engkau dalam hidup kami. Kami tidak akan menyangkali Engkau apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Kami tetap percaya Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau nyatakan, Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau. Kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat, penebus jiwa kami, Tuhan yang berdaulat dan memerintah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami akan lanjut dari ibadah kami, memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi pekerjaan-Mu. Kami memberi dengan sukacita. Kami tidak kekurangan.
Bagi kami juga yang mengembalikan milik-Mu. Hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Kepemilikan kami, apapun aset-aset kami itu adalah milik-Mu, karena Engkau sudah tebus kami lunas, semuanya menjadi milik-Mu. Ketika kami mengembalikan 10 dari apa yang Kau percayakan, itu kami kelola dengan benar. Kiranya kami diberkati lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Kami akan lakukan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Yang di rumah juga menari bagi Tuhan, ya. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada
dan pengumuman bagi seluruh sidang jemaat GBDI Tonaza 1. Besok ada doa puasa, jangan lupa. Dan hari Minggu kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online. Ya, dalam ibadah online. Jam 9 pagi. Bukan jam 10 ya, jam 9 pagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bangkit berdiri, kita diri ibadah kita. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang, datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah pergumulan persoalan masalah yang kita hadapi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kerjaan dan sebagainya, saya mau berkata, tetaplah cinta Tuhan, tetaplah setia kepadanya. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terima kasih yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup.
Engkau yang sudah naik menyediakan tempat bagi kami. Engkau yang naik memastikan Engkau Tuhan bagi kami. Engkau yang naik memberikan penolong bagi kami. Roh-Mu Kau berikan bagi kami. Engkau yang naik menjadi pengantara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi COVID-19. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami, khususnya Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka dengan hikmat Tuhan, dalam kemampuan kuasa Tuhan untuk menolong mengambil kebijakan yang tepat bagi bangsa dan negara ini. Sehingga bangsa ini boleh keluar dari persoalan, dari krisis-krisis yang ada. Yang mengikuti COVID-19, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kuasa kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Diberkatilah para dokter, para medis, para tenaga-tenaga rumah sakit yang perawat, yang telah menjaga dan melayani seluruh pasien COVID-19. Berkati mereka, lindungi mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Beri kesabaran, beri imun tubuh yang lebih lagi ekstra Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat menghadapi keadaan ini Tuhan. Pasien-pasien COVID-19, Tuhan juga beri mereka kekuatan, kesabaran, beri hati yang gembira. Mereka tidak kecut hati, mereka tidak tawar hati, mereka tidak menjadi ketakutan atau mulai khawatir dan takut dengan keadaan ini. Tapi sebaliknya mereka makin percaya, makin teguh di dalam Tuhan, dan melihat bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Tidak ada cara lain Tuhan. Sampai hari ini belum ada yang vaksin yang bisa menyembuhkan, menyelesaikan COVID-19. Satu yang kami tahu, Yesus Kristus Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Dan itu juga terjadi bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami bangga punya Engkau, kami bersyukur punya Engkau. Berkati para TNI Polri yang menjaga keamanan dalam segala tugas tanggung jawab mereka Tuhan, serta lindungi, berkati mereka, rumah tangga mereka, beri kesehatan, beri kekuatan ekstra, beri mereka senantiasa hiburan, beri damai sejahtera-Mu. Berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sebentar lagi akan menghadapi Idul Fitri. Tuhan beri mereka juga kesabaran, kemampuan untuk tetap ada di hari yang fitri. Mereka makin segar dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan dinyatakan atas mereka juga. Terima kasih Yesus, kami bangga punya Engkau. Engkau mati di atas kayu salib, Engkau bangkit, Engkau menang atas maut, dan Engkau hidup. Engkau naik ke sorga, memastikan tempat bagi setiap kami yang percaya akan Engkau. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat capai sorga sana kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Yesus, kami percaya akan Engkau. Kami punya Engkau dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Akhirnya seberapa kami yang beribadah, setiap umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, mereka diberkati Tuhan. Makan minum dicukupkan, sakit penyakit dilalukan karena kami beribadah. Itu janji firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang beribadah. Kasih Tuhan limpah atas kami. Mari harap saudara-saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu, matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Bapa. Cinta kasih sayang, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan Putranya. Persekutuan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan percaya, katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu jam 9 pagi dalam ibadah online lagi. Tuhan Yesus memberkati semua.